Selamat pagi pemirsa. Lingkar Pagi edisi Senin 2 Juni 2025 kembali hadir menemani Anda. Beragam berita aktual dari seluruh Nusantara akan kami hadirkan dalam 60 menit ke depan. Bersama saya Riawan Nusatria. Berikut Lingkar Pagi selengkapnya. Guna menjaga kenyamanan wisatawan di Pantai Anyar, Kabupaten Serang, Kapolsek Anyar Ibtu Iwan Sofian mengimbau pengelola pantai untuk tidak melakukan pungutan liar dan menetapkan tarif masuk yang wajar. Imbauan ini dikeluarkan pada Jumat 30 Mei, menyusul meningkatnya minat kunjungan wisatawan selama libur panjang. Menghadapi tingginya minat masyarakat berwisata ke Pantai Anyar di Kabupaten Serang, Banten pada momen libur panjang akhir pekan ini, Kapolsek Anyar Ibtu Iwan Sofian Jumat 30 Mei mengimbau para pengelola Pantai Anyar agar selalu menjaga kenyamanan pengunjung saat berwisata. Para pengelola pantai diimbau agar tidak melakukan pungutan-pungutan liar yang meresahkan wisatawan serta memberlakukan tarif masuk ke pantai dengan harga sewajarnya. Himbauan itu dilakukan demi kenyamanan bersama untuk mencegah adanya cerita-cerita negatif terkait getok harga tarif masuk pantai yang sempat beredar. Kami sudah melakukan patroli, himbauan, sudah jauh-jauh hari ya. Jadi untuk tiket, untuk keamanan, agar mereka bisa memberikan harga yang sewajarnya, kemudian menjaga keamanan, baik pengelolaan parkir ya maupun fasilitas yang ada di pantai-pantai, dan kemudian tidak ada pungutan-pungutan lain. Selain mengimbau pihak pengelola pantai, kepolisian juga meminta masyarakat pengunjung agar menjaga diri serta memperhatikan keamanan dan keselamatan selama berlibur. Wakil Bupati Bogor Ade Ruhandi menyerahkan ratusan bibit tanaman sekaligus meresmikan kampung hidroponik di kantor Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor. Kegiatan ini menjadi upaya Pemkab Bogor dalam program penghijauan dan ketahanan pangan masyarakat. Wakil Bupati Bogor Ade Ruhandi menyerahkan secara simbolis 500.000 bibit tanaman kepada 12 desa di Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat 30 Mei. Dalam kesempatan itu, ia juga meresmikan kampung hidroponik Desa Sukamahi sebagai upaya dalam mendukung penghijauan dan ketahanan pangan masyarakat. Wakil Bupati Bogor mengatakan kampung hidroponik di Desa Sukamahi menjadi percontohan pertama di Kabupaten Bogor. Jelasnya, program ini melibatkan warga dari satu RW, di mana setiap rumah warga di RW tersebut mendapatkan 2 perangkat paralon untuk menanam sayuran secara mandiri. Tapi Pak Bupati juga mengarahkan agar kegiatannya jangan hanya pembagian bibit, pengobatan gratis, terus gerakan pangan murah, dan juga kegiatan-kegiatan yang lainnya. Dan kebetulan di Kecamatan Megamendung, terutama di desanya Pak Budi tadi, ada kegiatan hidroponik, dan saya lihat ini luar biasa. Pihaknya pun berkomitmen melaksanakan program ini secara berkelanjutan demi masa depan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Ragam acara dihadirkan untuk menghibur para pengunjung Taman Mini Indonesia Indah pada momen libur panjang kali ini. Rangkaian penampilan yang ditampilkan mulai dari tarian Nusantara hingga konser musik Ceria Fest 2025. Direktur Operasi Taman Mini Indonesia Indah Ari Prasetyo pada Jumat 30 Mei mengatakan pihaknya menyuguhkan ragam acara untuk menghibur masyarakat pada libur panjang akhir pekan ini, mulai dari pagelaran tarian Nusantara hingga konser musik Ceria Fest 2025 yang menghadirkan sejumlah pemusik. Menurutnya, pada momen libur dan cuti bersama kenaikan Isa Al-Masih kali ini, jumlah pengunjung yang mendatangi objek wisata Taman Mini Indonesia Indah Jakarta telah mencapai belasan ribu.
Konser ini dari koordinasi kami dengan promotor, kemarin itu sudah tidak kurang dari 8.000. Kita akan tutup nanti mungkin di angka 11.000 ya, karena memang venue-nya sendiri punya keterbatasan. Kita menjaga supaya para pengunjung ini juga bisa nyaman menyaksikan konser. Jadi kalau hari ini kita nge-hit di 11.000 plus yang datang dari tadi pagi, mungkin kita ending di 18 sampai 20 ribuan hari ini. Soalnya sekarang Taman Mini udah keren banget ya. Udah gitu banyak pementasan di Anjungan, pagelaran, apalagi nanti sore katanya ada ini bukan pementasan ya, acara di Air Mancur tuh, Air Tirta Menari. Itu kan jam 6 sore ya, itu kan bagus banget katanya, makanya mau nonton gitu. Sebenarnya karena dalamnya udah banyak udah banyak perubahan dari zaman saya TK, terus udah banyak fasilitasnya juga, pagi kalau buat keluarga udah difasilitasi mobil kayak mobil golf gitu juga, jadi lebih nyaman. Kalau zaman dulu kan masih jalan kaki tuh, jadinya minat untuk kesini kurang gitu. Pada libur panjang kali ini, TMII juga memfasilitasi pengunjung berupa bus antar jemput hingga menambah personel pengamanan serta tim medis di sekitar lokasi. Fashion show bertajuk Allure of Indonesia membuka hari ketiga gelaran Indonesia Fashion Week 2025 di Jakarta Convention Center. Peragaan busana yang menampilkan karya desainer dari Italia Fashion School memukau penonton dengan kekayaan budaya Nusantara yang diangkat dalam setiap rancangannya. Fashion show bertajuk Allure of Indonesia membuka gelaran hari ketiga Indonesia Fashion Week 2025 di Jakarta Convention Center, JCC, Senayan, Jumat 30 Mei. Karya desainer dari sekolah Italian Fashion School memeriahkan peragaan yang menunjukkan kekayaan budaya Nusantara ini. Salah satunya karya dari desainer muda, Angel Berlian, yang bertemakan Noken Papua. Angel yang berasal dari bumi Cendrawasih menggandeng sejumlah narapidana perempuan di Manokwari, Papua Barat untuk mewujudkan karyanya. Dibutuhkan waktu 6 bulan untuk membuat 9 pakaian berbahan serat kayu asal hutan Nabire yang biasa digunakan untuk membuat noken. Dengan membuat karya ini, Angel sekaligus mempelajari tentang budayanya untuk ia perkenalkan pada dunia. Yang mengerjakan itu perempuan Papua asli, karena memang noken sebenarnya nggak boleh dirajut oleh tangan laki-laki, hanya boleh dirajut oleh tangan perempuan. Dari situ saya bisa belajar sungguh-sungguh bahwa budaya Indonesia itu punya banyak makna. Jadi kalau kita nggak ngerti, kita nggak boleh ngangkat itu sembarangan, sehingga pada saat ada pertanyaan dari masyarakat, emang apa artinya kamu ngangkat noken? Dan berani mengangkat siluet-siluet yang terbuka, itu artinya saya sudah mengerti dan mendalami sungguh-sungguh perjalanan bagaimana membuat noken. Desainer muda lain, Regita Oktaviani, terinspirasi dari keindahan alam bawah laut Raja Ampat dalam membuat karya yang menunjukkan keelokan siluet tiram dan mutiara di timur Papua. Sedangkan dari Pulau Jawa ada Etri Maisara yang ketertarikannya pada reok Ponorogo dijadikan inspirasi karyanya. Karena di Raja Ampat itu memiliki merupakan sebuah budidaya mutiara tiram terbesar di Asia Tenggara. Jadi saya ingin menekankan bahwa Raja Ampat itu adalah memiliki keindahan alam bawah laut yang sangat indah. Dan ini memakan waktu 6 bulan. Saya ambil setiap detail-detail dari bulu-bulu merak sehingga saya realisasikan dan saya tambahkan di pakaian saya, serta tambahan-tambahan bordir-bordir yang seperti merak dan harimau langsung reok Ponorogonya. Karya yang terinspirasi dari budaya lokal diyakini akan semakin diminati, terutama oleh masyarakat berusia muda. Pangsa pasar ini pun dianggap sebagai peluang bagi para desainer.
Baik pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, lalu. boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh, ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kamu udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Momen libur dan cuti bersama dalam rangka peringatan kenaikan Isa Al-Masih dimanfaatkan ribuan wisatawan untuk berlibur ke Kota Batu, Jawa Timur. Sejumlah objek wisata unggulan seperti Taman Rekreasi Selekta hingga Jatim Park tampak dipadati pengunjung dari berbagai daerah sejak Kamis lalu. Momen libur panjang akhir pekan ini dimanfaatkan ribuan wisatawan untuk berlibur ke Kota Batu, Jawa Timur. Seperti yang tampak di sejumlah objek wisata unggulan, salah satunya Taman Rekreasi Selekta yang dipadati pengunjung dari berbagai daerah. Menurut pengelola Taman Rekreasi Selekta, lonjakan pengunjung dirasakan sejak Kamis 29 Mei, di mana pada hari biasa pengunjung hanya berkisar 1.000 hingga 1.500 orang. Namun pada momen libur panjang kali ini, jumlah pengunjung yang datang mencapai 2.500 orang per hari. Karena ini long weekend ini cukup panjang, jadi 4 hari. Jadi besok di Sabtu itu mudah-mudahan bisa sampai 2.000-an biasanya. Kemudian terakhir hari Minggu harapan kami bisa sampai 2.000 pengunjung. Jadi puncaknya hari Minggu nanti. Udara sejuk pegunungan, taman bunga warna-warni, serta kolam renang keluarga menjadi magnet bagi para wisatawan berkunjung ke objek wisata tersebut. Jadi long weekend sekaligus ada acara berbagi praktek baik di MGMP Matematika. Kalau di sana ya perkumpulan guru matematika SMA. Karena Pati mungkin secara geografis lebih panas, jadi kita nyari yang cuacanya adem. 2 2
Tak jauh berbeda dengan Taman Rekreasi Selekta, objek wisata lainnya di Kota Batu seperti Jatim Park juga turut dipadati oleh ribuan wisatawan pada momen libur panjang kali ini. Pemerintah Kota Banjarmasin berkomitmen mengatasi persoalan sampah agar keluar dari zona darurat sampah. Berbagai upaya dilakukan termasuk melalui program tukar sampah plastik berupa botol bekas menjadi ekotiket pada angkutan umum Trans Banjarmasin. Warga di Banjarmasin kini dapat menikmati angkutan umum Trans Banjarmasin dengan hanya menukarkan sampah berbahan plastik. Sampah berupa botol bekas minuman atau kemasan lainnya tersebut dapat ditukar menjadi ekotiket sebagai syarat perjalanan menggunakan bus Trans Banjarmasin dengan memenuhi kategori ukuran dan jumlah yang ditentukan. Penerapan program tukar sampah plastik menjadi ekotiket ini merupakan inovasi pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas Perhubungan setempat untuk mengedukasi dan membiasakan masyarakat memilah sampah dari rumah, sehingga jumlah sampah yang terbuang di tempat pemrosesan akhir dapat diminimalisasi. Terlebih Banjarmasin hingga saat ini masih berstatus darurat sampah. Wakil Wali Kota Banjarmasin Ananda berharap program tukar sampah menjadi ekotiket ini dapat terus berjalan sambil menanti grand design tata kelola sampah di Banjarmasin. Hal itu ia sampaikan usai menyaksikan penandatanganan kesepahaman MOU antara Dinas Perhubungan dan Bank Sampah Induk Kota Banjarmasin di Banjarmasin Jumat 30 Mei. Jadi semua SKPD, semua bagian, intinya semua OPD di Kota Banjarmasin harus bahu-membahu mengatasi sampah. Nah, alhamdulillah Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin salah satunya yang punya inovasi. Makanya ada yang ekotiket sejak 14 April 2025 yang lalu. Nah, ini adalah penandatanganan MOU. Jadi semua botol-botol plastik yang diterima oleh Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin melalui program etiket itu disalurkan ke Bank Sampah Induk Kota Banjarmasin. Berdasarkan data Dinas Perhubungan Banjarmasin, selama diberlakukan mulai 14 April 2025 hingga saat ini, program tukar sampah plastik menjadi ekotiket telah berhasil mengumpulkan sebanyak 60.000 botol plastik dengan berat mencapai 200 kg. Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut atau Lantamal Pontianak berhasil menggagalkan penyelundupan belasan ribu pakaian impor ilegal asal Malaysia. Penangkapan ini berlangsung di Pelabuhan Dwi Kora, Kota Pontianak, Jumat lalu. Dalam operasi tersebut, petugas turut mengamankan satu orang terduga pelaku berinisial AR. Upaya penyelundupan lebih dari 15.000 helai pakaian impor asal Malaysia berhasil digagalkan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut Lantamal 12 Pontianak di kawasan Pelabuhan Dwi Kora, Kota Pontianak pada Kamis sore 29 Mei. Seperti bal pakaian, serta satu unit kendaraan roda 6 yang digunakan sebagai sarana transportasi. Petugas juga meringkus satu orang terduga pelaku berinisial AR yang berperan sebagai pemilik barang. Komandan Lantamal 12 Pontianak, Laksamana Pertama TNI Avianto Ruswirawan, Jumat 30 Mei mengatakan, dari hasil penyidikan sementara, seluruh barang bukti yang dikemas dalam 22 ball press ukuran besar itu akan didistribusikan ke Jakarta melalui jalur laut. Kegiatan ini dilaksanakan oleh tim F1QR Lantamal 12 beserta tim Satgas Operasi Intelmar dari Mabesal yang bekerja sama dengan seluruh aparatur terkait. Penangkapan ini merupakan langkah nyata dukungan serta komitmen TNI Angkatan Laut dalam mendukung asta-cita Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto dalam memberantas dan menindak tegas semua bentuk penyelundupan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku AR kini mendekam di sel tahanan TNI Angkatan Laut karena terbukti melanggar Undang-Undang tentang Kepabeanan dan terancam hukuman 6 tahun penjara serta denda hingga 1,6 miliar rupiah.
Indonesia Fashion Week 2025 mempererat hubungan kerjasama dengan dunia fashion Italia, khususnya melalui kolaborasi dengan penyelenggara acara di kota Florence. Presiden IFW Poppy Darsono berharap kolaborasi ini semakin memperluas pengaruh fashion tanah air yang kaya akan warisan budaya ke kancah internasional. Untuk ke-12 kalinya digelar. Indonesia Fashion Week 2025 memperkuat kerjasama di bidang fashion dengan Italia melalui kolaborasi dengan PT Immagine, sebuah penyelenggara acara fashion yang berbasis di Florence, Italia. Dalam talk show di IFW 2025, Jumat 30 Mei, Presiden IFW Poppy Darsono menyambut baik keberlanjutan kerjasama dengan PT Immagine yang telah berlangsung sejak tahun lalu. Kerjasama kedua pihak diharapkan membuat fashion Indonesia yang berbasis warisan budaya semakin dikenal dan diminati oleh masyarakat dunia, terutama di Italia. Pemberian nilai tambah pada fashion berbasis warisan budaya yang diperkenalkan ke dunia internasional diharapkan bisa membantu pelaku fashion lokal untuk berkembang di tengah ketidakpastian ekonomi. Indonesia dengan kekayaan yang luar biasa, kita bisa mulai berpikir bahwa heritage kita itu bisa memberikan nilai tambah kepada fashion industri di Indonesia. Jadi fashion yang berbasis heritage, dan tentu itu harus ada pengamatan yang dalam sekali. Seperti tadi, kita nggak boleh bawa pameran yang asal pameran, tetapi harus jelas di mana produktivitasnya. CEO PT Immagine, Rafael Napaleone, mengatakan pihaknya mempertahankan kerjasama dengan Indonesia karena tertarik dengan kekayaan fashion Nusantara. For sure, you have a very, very extraordinary tradition in fabrics, in the batik, something that we do not have in the same way. So it's just a question of using your deep culture, old culture. Saat ini, IFW dan PT Immagine melakukan kerjasama di bidang pertukaran informasi, edukasi, dan perdagangan di bidang fashion yang diharapkan juga bisa memperkuat hubungan Indonesia dan Italia. Baik pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Programnya saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun. Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh, ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda
dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Petani milenial di Desa Jetak, Kecamatan Pucakwangi, Pati, mendukung program peningkatan produktivitas padi 10 ton bisa yang dicanangkan Bupati Sudewo. Petani muda di Jetak, Pucakwangi, Didik Dwi Cahyono, berhasil meningkatkan hasil panen padi menjadi 8,4 ton per hektar, naik dari musim sebelumnya yang hanya 7 ton. Peningkatan ini didukung oleh pemilihan bibit unggul, pengolahan lahan optimal, dan pemupukan yang tepat. Meski kondisi pengairan masih tak ada hujan, Didik tetap optimis. Kita mencoba untuk membantu dan juga berusaha untuk meningkatkan hasil panen supaya bisa membantu program di mana 1 hektar mendapatkan 10 ton. Tetapi kita tetap berusaha untuk mencapai hal tersebut. Koordinator Penyuluhan Pertanian Pucakwangi, Yahman, mengungkapkan bahwa ubinan di lahan Didik mencapai 11,8 ton per hektar. Meski demikian, angka real panennya masih 8,4 ton karena faktor kegagalan tanaman di sebagian lahan. Ia tetap optimis jika program ini dilaksanakan serius, target 10 ton per hektar masih sangat mungkin tercapai. Ada sampel ubinan di lokasi sawah Mas Didik, itu ubinannya 7,42. Kalau dikonversi ke hektar itu 11,8 ton. Ini hasil ubinan, bukan real. Karena di lapangan memang tidak rata untuk kesuburan dan perolehannya. Nah, harapan kami dengan adanya ubinan yang bagus ini bisa memacu semangat kami teman-teman PPL kepada petani, sehingga program Pak Bupati 10 ton per hektar bisa berjalan di tahun ini pada kesempatan MT1 tahun 2025 ini. Sementara itu, Camat Pucakwangi Udi Harsilo Nugroho menyatakan seluruh pihak telah bekerja sama mendukung program ini. Dan kisah Didik akan dibagikan ke seluruh kelompok tani di Kecamatan Pucakwangi sebagai inspirasi. Ini kita apresiasi sekali karena untuk di wilayah Kecamatan Pucakwangi kami adalah sawah tak ada hujan, dan itu sangat membahagiakan bagi kami, dan insya Allah nanti akan kami sharing ke masyarakat, khususnya ke kelompok petani se-kecamatan wilayah Pucakwangi, dan insya Allah nanti program Bapak Bupati Pati 10 ton bisa kami jalankan, dan itu nanti tujuannya untuk mensejahterakan petani yang ada di Kecamatan Pucakwangi. Dengan kerjasama semua pihak, diharapkan produktivitas pertanian terus meningkat dan kesejahteraan petani makin terjamin. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Jelang Hari Raya Idul Adha, para siswa Taman Kanak-Kanak belajar mengenal dan merawat kambing di salah satu kawasan eduwisata di Kecamatan Winong, Kabupaten Pati. Beginilah keseruan siswa-siswi Taman Kanak-Kanak Lestari Mulyo Kepoh Kencono di eduwisata Berkah Ngarit Farm yang berlokasi di Desa Tawangrejo, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati. Para siswa diajak bermain memberi makan kambing, disertai edukasi cara merawat dan mencukur hewan ternak. Langkah ini dilakukan dalam rangka memperkenalkan sejak dini mengenai hewan ternak. Kepala TK Lestari Mulyo Kepoh Kencono, Hanis Listianingsih mengatakan, kegiatan ini baru perdana digelar bagi para siswa untuk memperkenalkan hewan ternak berupa kambing menjelang Hari Raya Idul Adha. Pada siang hari ini kita dari TK Lestari Mulyo bisa mengenal binatang. Ini kan mau hari kurban, kita mengenal binatang kambing. Ini
ini sangat membantu sekali. Kita bisa mengenal kambing, bisa mengenal itu cara memeliharaannya, cara ngasih makannya, cara mengasih minumnya gitu. Kita bisa belajar tentang kambing. Sementara itu, pemilik Eduwisata Berkah Ngarit Farm, Unun Alfiana, mengatakan membuka Eduwisata ini sejak tahun 2021. Para pengunjung yang hadir dapat melakukan beragam aktivitas mengenai dan juga merawat ternak, seperti memberi makan, memberi susu kepada anakan kambing, serta mencukur bulu domba. Satu, kita sudah mengembangkan di Eduwisata. Bertujuan untuk memperkenalkan jenis-jenis hewan ternak pada anak-anak. Kegiatannya perkenalan jenis-jenis hewan ternak, terus memberi makan pada hewan ternak, terus edukasi pencukuran pada bulu domba, serta ngasih minum susu untuk anakan domba. Sebagai tambahan, ia melayani Eduwisata ini pada hari Sabtu dan Minggu. Sementara itu, tidak ada batasan khusus bagi para siswa atau pengunjung yang hadir. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Bicara kuliner di Kabupaten Kudus, tongseng entok menjadi salah satu menu legendaris yang tak boleh dilewatkan. Berlokasi di Desa Bacin, Kecamatan Bae, warung makan Omwe menyuguhkan hidangan pedas berkuah dengan rasa rempah yang kuat dan cocok dinikmati saat makan siang. Menjelang waktu makan siang, warung makan Omwe di Desa Bacin tak pernah sepi pelanggan. Tongseng entok menjadi primadona menu, terutama di kalangan penikmat kuliner pedas dan berkuah. Sebelum diolah, daging entok direbus hingga empuk. Selanjutnya, daging dipotong kecil dan dimasak bersama rempah Jawa, cabai rawit merah, kubis, tomat, dan kaldu sapi yang membuat rasanya kian nikmat. Rasanya mas? Wah, kuahnya istimewa, pedas sama rempah-rempahnya itu menyatu banget. Terus ini daging entoknya juga enak. Dimakan ketika siang hari seperti ini bagaimana mas? Mas, apalagi yang ini jadi berkeringat. Sering kesini atau bagaimana mas? Enggak sih, jarang sih mas, cuma tadi diajak temen terus mampir ke sini. Enak ya, dagingnya juga empuk, enak, nggak kalah kayak rica-rica lainnya, daging lainnya. Tak hanya dari Kudus, pelanggan juga datang dari luar kota, seperti keluarga Boim asal Depok yang sengaja singgah untuk mencoba kuliner legendaris sebelum melanjutkan perjalanan. Rasanya tuh pegel di mulut, rasanya tuh hangat, jadinya pas banget saat makan siang nih, jadi badan rasa hangat aja sih. Rasa kuah dan dagingnya gimana nih mas? Bumbunya terasa, terus dagingnya empuk. Udah lama juga nih baru makan ini lagi. Bapak dari mana dan kesini tahu dari mana pak? Kalau kebetulan anak saya sekolah di ASKI Kudus, ada rekomendasi di sini. Kita tuh coba di sini. Pemilik warung Nur Sofwan atau yang akrab disapa Omwe menyebut kunci kelezatan tongseng entok ada pada racikan rempah dan penggunaan unggas entok jumbo yang sudah tua. Dalam sehari, ia bisa menghabiskan 25 hingga 35 ekor entok, terutama saat akhir pekan. Ya, salah satunya ada tongseng basah, terus kan goreng ada, rica ada, cuma kalau tongseng basah juga sama bumbunya beda sama yang tongseng kering. Wah itu beda. Wah ya. Ya rata-rata sih pakai pon-pon semua ya mas, bumbu Jawa, bumbu khas Jawa, pakai bumbu rempah-rempah juga itu. Cuma kalau kuah kan beda, ada kuahnya dari kaldu sapi. Lebih ya mas, apa ya, lebih empuk lah. Empuk ya. Pastinya lebih empuk, kalau pastinya lebih empuk. Dan
kita kan pakai endok anu mas, endok yang super, endok yang besar kayak gitu loh mas. Endoknya itu ada yang ini contoh yang di kaca, endoknya yang tua. Yang enggak tua ya enggak enak mas, beda. Kaca Jawa ini ku endoknya udah ngos gitu mas. Dalam sehari habis berapa ekor di sini pak? Ya rata-rata 25, kalau ikan sampai 35. Ini masih ada 25, baru motong 25. Banyak dari luar kota mas, dari luar kota juga banyak, khususnya Pati, Jepara itu banyak. Kalau dalam kota sih otomatis sudah banyak sekali ya mas. Cita rasa pedas dan kuah segar yang nikmat bisa dinikmati hanya dengan Rp22.000 per porsi. Tak hanya tongseng, menu lain seperti entok goreng hingga rica-rica juga siap memanjakan lidah. Warung ini bisa ditempuh sekitar 5 menit saja dari pusat kota Kretek, Kudus. Sensasi pedas rempah yang melekat di lidah menjadi alasan kenapa tongseng entok Omwe di Kudus wajib masuk daftar kuliner favorit Anda. Dari Kudus, Fatur Rahman, Lingkar TV melaporkan. Pemerintah Kabupaten Blora berencana menambah 1 bangunan pos penjagaan di perlintasan sebidang kereta api Desa Sumberjo, Kecamatan Randu Blatung. Langkah ini dilakukan untuk mencegah kecelakaan di jalur tanpa palang pintu. Sebanyak 32 perlintasan kereta api yang ada di Kabupaten Blora, baru ada 7 perlintasan yang saat ini dilengkapi dengan pos penjagaan dan palang pintu. Sisanya sebanyak 25 perlintasan masih berada dalam kondisi membahayakan bagi warga yang melintas. Merespons kondisi itu, Pemkab Blora mengalokasikan dana sebesar Rp300 juta untuk membangun pos dan palang pintu di Desa Sumberjo, Kecamatan Randu Blatung yang direncanakan pada tahun 2026 mendatang. Pengajuan pembangunan pos sendiri telah dilakukan oleh Dinas Perumahan Permukiman dan Perhubungan melalui bidang lalu lintas. Warga pun menyambut baik atas rencana ini dan berharap dengan adanya palang pintu akan meminimalisir kecelakaan yang diakibatkan karena lalainya warga saat melintas di jalur kereta api. Nanti dikasih palang pintu setuju enggak? Nggih setuju mawon, nggih kangge pengamanan. Pengamanan nggih. Sering lewat sini Bu ya? Setiap hari ya Bu ya? Nggih. Oh nggih. Pernah ada pengalaman anu Bu? Kaget ada kereta gitu? Mboten, pun biasa. Oh pun biasa nggih. Nggih pun ganggu ngono. Nggih bahaya, kudune nggih paringi niku palang pintu nggih. Syukur-syukur enten sing jaga ngoten. Oh nggih. Ada anu Mbah, sering kejadian orang terseret atau ketabrak Mbah? Sering itu orang yang jauh niku anu suka bablas mawon niku keseret ngantos tinggal ngoten. Oh sampai meninggal dunia ya Mbak? Itu rata-rata orang sini atau orang Jawa Mbak? Orang Jawa. Mereka yang nggak tahu medan gitu ya Mbak? Ya kalau orang sini rata-rata nengok kanan kiri jadi udah biasa. Oh nggih. Nanti misalnya dipasang palang pintu setuju nggih? Nggih. Lha saya ngoten niku. Seandainya ini nanti dipasang palang pintu kereta setuju enggak? Setuju banget Alasannya apa nih? Ya masyarakat Sumberjo itu sangat senang sekali jika itu diadakan palang pintu pastinya ya. Nyaman sekali. Oh iya. Pernah ada kejadian Bu, orang terserempet atau ketabrak kereta di sini? Pernah sering. Oh sering ya? Iya. Jadi seneng ya warga ya? Warga sangat senang, terutama ya warga Sumberjo pastinya. Dipilihnya pemasangan pos dan palang pintu di titik ini, mengingat jalur tersebut sangat padat lalu lintas, terutama saat pagi hari ketika warga berangkat sekolah dan kegiatan para petani pergi ke sawah. Dari Kabupaten Blora, Hanafi, Lingkar TV melaporkan. Baik pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun. Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile,
Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. PD Muhammadiyah Kendal ikut menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi untuk SD dan SMP negeri maupun swasta gratis. Program wajib belajar tanpa pungutan biaya ini menurut MK sudah sesuai dengan amanat undang-undang. Mahkamah Konstitusi menyatakan pasal 34 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau UU Sisdiknas bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat. Pasal tersebut dinyatakan sah hanya jika dimaknai bahwa pemerintah dan Pemda wajib menjamin penyelenggaraan wajib belajar pada jenjang pendidikan dasar tanpa pungutan biaya, baik di sekolah negeri maupun swasta. Putusan ini memperkuat dasar hukum agar negara tidak hanya menjamin pendidikan gratis di sekolah negeri, tapi juga memberikan subsidi atau bantuan biaya bagi siswa di sekolah atau madrasah swasta, terutama mereka yang tidak tertampung di sekolah negeri. Ketua Majelis Pendidikan Dasar Menengah dan Pendidikan Non-Formal Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Kendal, Inu Indarto menyatakan bahwa ia masih menunggu arahan dari pusat. Secara prinsip Muhammadiyah mendukung aturan pemerintah, namun menurutnya sekolah swasta tak mungkin gratis total tanpa dukungan penuh dari pemerintah. Jika semua kebutuhan sekolah tidak dibiayai pemerintah seperti sekolah negeri, termasuk gaji guru dan pegawai, maka bantuan dari masyarakat masih tetap dibutuhkan. Oke, terima kasih ya untuk saya karena di Majelis Dikdasmen PDM Kendal. Nah, Majelis Dikdasmen itu satu kebijakan dari tingkat pusat sampai bawah ya. Ini semuanya satu komando ya. Jadi kebijakan itu harus sama dari atas sampai bawah. Nah, ini menyikapi keputusan MK ini karena sangat berkaitan dengan kebijakan persyarikatan ya, maka prinsipnya kalau di Dikdasmen tingkat daerah itu kita akan mengikuti kebijakan dari pusat ya. Dalam waktu dekat ini akan ada rapat koordinasi ya, di tingkat wilayah, tingkat pusat ya. Nah, kita akan mengikuti itu. Ya. Mungkin itu. Jadi secara tanggapan pribadi
jadi ya nanti malah jadi kabur ya. Ya makanya kami tanggapan secara organisasi. Nunggu keputusan dari pusat ya Pak ya? Nunggu keputusan dari pusat ya. Yang jelas kami karena di swasta pasti punya apa yang harus dilakukan untuk mengantisipasi hal yang seperti itu. Gitu ya. Ya di undang-undangnya kan jelas ya. Jadi pendidikan itu merupakan kewajiban dari pemerintah, ada partisipasi dari masyarakat ya. Jadi kalau memang pemerintah itu bisa untuk mencukupi pembiayaan ya alhamdulillah ya kan. Ya contohnya misalnya Kota Semarang ya. Nah, itu sudah di Semarang itu ada APBD-nya ya, untuk SD, SMP ya, yang gratis itu disediakan BOSDA namanya. Jadi biaya operasional sekolah dari anggaran daerah ya, seperti itu ya. Berarti kalau tidak ada itu ya pemerintah harus memikirkan, di keputusannya jelas ya, ya pemerintah daerah itu harus menyiapkan anggaran. Nah seperti itu. Sementara itu, pengelola Sekolah Dasar Ananda Ninik menyebutkan bahwa bantuan BOS saja masih sulit dicairkan karena proses SPJ dan penggunaan aplikasi yang rumit. Menurutnya, sekolah swasta tak hanya mencari keuntungan, tapi juga punya peran sosial. Namun, untuk gratis sepenuhnya, harus ada solusi soal biaya operasional dan juga pembangunan. Dari Kendal, Jawa Tengah, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan. Satuan Relawan Indonesia Raya atau Satria Jawa Tengah yang merupakan sayap Partai Gerindra memperingati hari jadi ke-17. Dalam peringatan tersebut, kader Satria diharapkan dapat menjadi pilar utama dalam proses kaderisasi partai besutan Presiden Prabowo Subianto. Semangat dalam bergerindra bersatria Peringatan HUT ke-17 Satria digelar di kantor DPD Gerindra Jawa Tengah, dihadiri jajaran pengurus Gerindra dan Satria dari berbagai kabupaten dan kota. Menginjak usia 17 tahun, kader Satria diharapkan makin solid dan militan. Pasalnya, Satria yang menjadi sayap Partai Gerindra ini, beberapa kadernya telah berhasil menduduki posisi strategis, seperti Wakil Bupati Wonogiri, Karanganyar, dan Magelang, serta banyak dari ketua DPC Gerindra berasal dari kader Satria. Sekretaris DPD Gerindra Jateng, Heri Pudiatmoko, juga menjabat sebagai wakil DPRD Jateng, menyatakan bahwa Satria tidak hanya organisasi pendukung, namun juga pintu awal kaderisasi untuk melahirkan pemimpin masa depan Gerindra. Tapi tentunya Satria jauh lebih bagus daripada sebelumnya, karena sebelumnya saya adalah ketua Satria, kami minta Satria jauh lebih bagus, jauh lebih militan, ya, jauh lebih loyal, ya tentunya bisa mencapai goal ya atau tujuan yang sudah dicanangkan kawan Satria. Tapi untuk partai tentunya kami atas nama partai berharap Satria adalah kawan contoh pengadilan dan akhirnya bisa kami tarik ya untuk menjadi pengurus inti di masing-masing kabupaten. Dan kami juga akan memberikan ruang kepada Satria ya untuk nanti di 2022 bisa menggelontorkan kadernya untuk maju di pileg. Sedangkan Ketua Pengurus Daerah Satria Jateng, Dwi Yasmanto, menambahkan bahwa lewat pengemblengan para kader Satria dibentuk untuk berkontribusi nyata bagi masyarakat dan juga partai. Nantinya pengurus Partai Gerindra itu, khususnya Jawa Tengah, betul-betul menempatkan sosok pengurus yang sudah paham apa itu kegerindraan. Tentunya itu digembleng dulu di sayap-sayap partai. Ada Satria, ada Tunas Indonesia Raya, Perempuan Indonesia Raya, Gerakan Muslim Indonesia Raya, kemudian Pejuang Pasar Rakyat, juga ada Kesira Kesehatan Indonesia Raya, Gekira Gerakan Kristen Indonesia Raya. Itu harapannya mereka berkegiatan dulu di sayap, baru kemudian nanti menjadi pengurus Partai Gerindra, sehingga
ibaratnya tidak beli kucing dalam karung. Betul-betul yang menduduki kepengurusan Partai Gerindra itu orang-orang yang sudah qualified, berkualitas, memiliki kompetensi, dan sudah tahu budaya tradisi Partai Gerindra. Gitu. Kalau dulu-dulu karena Partai Gerindra juga terhitung masih 17 tahun, banyak orang yang masuk menjadi pengurus, tapi hanya titip nama tok, tidak ada actionnya, tidak aktif dalam kepengurusan, juga tidak ada kontribusi untuk membesarkan partai. Gitu. Dari Kota Semarang, Syahril Muadz, Lingkar TV melaporkan. Baik pemirsa, Pemprov Jawa Tengah saat ini tengah mempersiapkan program sekolah rakyat dari pemerintah pusat. Salah satunya dengan menginventarisir lahan milik pemerintah di provinsi maupun kabupaten atau kota. Dalam upaya mendukung program pusat, pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus mempersiapkan secara matang upaya-upaya dalam terselenggaranya sekolah rakyat. Sekda Jateng Sumarno mengatakan, proses yang sedang berjalan saat ini adalah perintah dari pusat untuk menginventarisasi lahan milik pemerintah di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota. Ia menyatakan saat ini 5 lokasi yang ditunjuk sebagai tempat sekolah rakyat sedang dalam proses verifikasi. Di antaranya Sentra Baturaden Banyumas, Sentra Kartini Temanggung, Sentra Prof. Suharto Solo, Sentra Antasena Magelang, dan Sentra Margo Laras Pati. Selain kelima sentra sekolah itu, ada 2 usulan pengajuan kesiapan lahan baru dari pemerintah Kabupaten Magelang, yaitu Pusdiklat Pamong Praja dan SDN Balun 4 Kabupaten Blora. Pertama kita sudah mengusulkan, kemarin kan pertama adalah kita diminta untuk menginventarisir tanah-tanah dari milik pemerintah, baik punya provinsi maupun kabupaten kota, dan kita sudah mengusulkan ke pusat dan sudah diverifikasi. Ini yang sudah mulai berjalan adalah yang di Blora. Di Blora ini sudah pekerjaan fisik, karena targetnya kalau harapannya di 2025, di PPDB di 2025 sudah bisa berjalan. Kalau yang lain masih berproses masalah verifikasi, memang kan tentu saja tidak bisa mabrek semua dilakukan. Kami dari Pemprov Jateng support dari teman-teman kabupaten kota. Kalau yang 5 sentra itu sudah siap, yang 5 sentra di Jawa? Masih verifikasi dari kementerian. Kan kami juga semua kan kita kan pemerintah daerah kan hanya menyediakan lahan. Kalau lahan kan kita sudah sampaikan sudah siap lah, itulah yang kita rekomendasikan untuk bisa dikerjasamakan dengan Kementerian Sosial. Cuma assessment terus masalah mungkin pendanaan dan sebagainya kan ada di kewenangan dari Kementerian Sosial. Kabarnya calon kepala sekolahnya sedang mengikuti seleksi ya Pak? Iya, jadi berproses karena ini kan kita juga memikirkan masalah tenaga pendidiknya. Karena tentu saja tidak satu masalah rekrut nggak mungkin, karena kita bicara ASN juga masalah formasi, sehingga nanti kita akan mengoptimalkan teman-teman tenaga pendidik yang ada di sekitar kawasan sekolah rakyat itu. Ini lagi berproses dari Dinas Pendidikan. Berarti tidak mesti ASN ya Pak? Sementara ini masih kita utamakan teman-teman ASN dari Pemprov Jateng maupun teman-teman dari kabupaten. Salatiga informasinya nggak ada lahan Pak, skemanya nanti gimana Pak? Gimana? Salatiga ada, kita kemarin juga mengusulkan yang tanahnya Pemprov. Oh malah pakai tanah Pemprov, berarti kabupaten kota nggak ada? Enggak, justru malah dari Pemprov. Kabupaten kota yang udah mengusulkan apa aja sih? Aku lupa ya, kalau nggak salah ada 7. Calon kepala sekolah saat ini pun sedang diseleksi dan Pemprov akan merekrut tenaga pendidik dari sekitar kawasan sekolah rakyat, bukan dari tenaga dari luar daerah. Dari Kota Semarang, Rizky Syahrul, Lingkar TV melaporkan. Dalam upaya mengembalikan kejayaan Taman Kartini sebagai destinasi wisata favorit, Bupati Harno menyiapkan langkah strategis. Salah satunya adalah pembongkaran sejumlah kios di bagian depan taman. Langkah ini dilakukan untuk memperluas pandangan langsung ke arah pantai. Sebagai bagian dari penataan Taman Kartini, para pedagang akan menerima brosur informasi mengenai rencana yang telah disusun. Bupati Harno percaya bahwa setelah melihat kondisi baru yang lebih menarik,
para pedagang akan lebih tertarik untuk bertransisi. Ia menegaskan pedagang yang berdampak terhadap pembongkaran kios tidak akan ditinggalkan begitu saja. Mereka akan dipindahkan ke area lain di dalam kawasan taman agar tetap bisa berjualan dan ikut menciptakan suasana baru di Taman Kartini. Bupati juga menawarkan pedagang dari alun-alun Rembang untuk pindah ke kawasan ini. Harapannya Taman Kartini bisa berkembang menjadi pusat kuliner atau pujasera yang ramai dikunjungi masyarakat. Tidak hanya penataan fisik, Bupati Harno juga mengusulkan perubahan pada sistem tiket masuk. Ya, selama masyarakat sudah tahu bahwa di sini tempatnya aman dan nyaman, aku yakin di sini menjadi tempat yang favorit seperti dulu. Untuk menarik itu ya nanti PR kita bersama. Dan masuk seperti apa? Untuk kebijakan masuk, mati saya pelajari, kemungkinan masuk di sini pembayarannya diganti parkir. Jadi kita parkir, masuk, bayar. Jadi jenengan kepengen murah, ya gocengan wong telu gak apa-apa. Bayarnya cukup 1 sepeda motor, gak masalah. Termasuk bawa mobil, dan nanti mobilnya isi berapapun gak masalah. Ya hanya membayar karcis parkir saja. Parkirnya luas, aman dan nyaman. Di sini enak, tempatnya sejuk, jelas nyaman di sini. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Baik pemirsa, Lingkar Pagi berakhir sampai di sini. Jangan lupa saksikan Lingkar Siang setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 1 siang waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Saya Riawan Nusatria, mewakili kru dan kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.